warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, Shanti, Shanti, dan Shanti. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada rekan-rekan lomba debat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam lomba debat yang dilaksanakan pada hari ini. Izinkan saya berbicara sebelumnya. Nama saya Muhammad Naufal Fakri selaku perwakilan dari SMA Negeri 6 Kota Bandung. Kehadiran saya di sini sebagai pembicara pertama dalam tim oposisi akan memberikan beberapa pendapat atau argumen terkait mosi atau tema perdebatan yang ada pada lomba debat pada kali ini. Tema atau mosi yang ada pada lomba debat kali ini adalah bahwa saya tidak menyetujui Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat dalam memiliki seorang anak. Terdapat dua kata kunci yang dapat kita definisikan, yaitu tes kelayakan dan syarat. Tes kelayakan adalah suatu kualifikasi seseorang agar layak untuk melakukan suatu hal atau memasuki fase-fase tertentu. Lalu syarat adalah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan atau mencapai suatu hal. Sehingga maksud dari tema atau mosi perdebatan yang ada pada kali ini adalah orang tua yang akan memiliki anak harus mengikuti suatu kualifikasi tertentu sebagai syarat atau tuntutan dalam memiliki seorang anak. Kehadiran saya di sini dan memberikan beberapa pendapat terkait poin-poin yang disampaikan oleh tim pemerintah terkait solusi dalam masalah parenting yang mereka sampaikan pada tema debat pada kali ini. Pertama, poin tujuan, dan yang kedua ada poin dampak. Pertama, tujuan. Tim pemerintah memberikan solusi dalam masalah parenting ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan pertama mereka adalah untuk mengatasi kesalahan pola asuh yang dianggap orang tua secara umum adalah benar, ternyata berdampak buruk kepada sang anak. Menurut saya, jika kita memiliki tujuan tersebut, solusi yang diberikan bukan dengan memberikan ujian atau dengan tes kelayakan kepada mereka sehingga mereka layak menjadi orang tua. Dikarenakan tes kelayakan ataupun ujian agar layak menjadi orang tua itu tidak membuat kita menghasilkan atau tidak membuat kita menjamin bahwa anak yang dihasilkan atau output yang dihasilkan dari solusi tersebut akan menghasilkan output sesuai ekspektasi kita atau menghasilkan anak yang berperilaku atau bermoral yang baik tentu saja. Karena anak lahir dengan berbagai macam perbedaan, anak lahir dengan berbagai macam karakteristik, dan anak lahir dengan berbagai macam emosi. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk menyamaratakan semua teknik parenting agar sama kepada sang anak. Dikarenakan teknik parenting kita harus disesuaikan dengan kondisi atau perbedaan atau emosi yang dialami sang anak. Lalu tujuan kedua, tim pemerintah meyakini bahwa agen pembimbingan pertama seorang anak ketika lahir di dunia adalah keluarga. Maka dari itu, keluarga harus memberikan contoh dan moral yang baik kepada mereka sehingga mereka dapat berperilaku atau bersikap atau memiliki moral yang baik di masyarakat. Menurut saya, jika kita memiliki tujuan untuk menerapkan moral yang baik kepada sang anak, tetapi melalui tes ujian kepada orang tua bukan merupakan solusi yang tepat. Mengapa? Karena untuk menerapkan untuk menerapkan moral atau sikap yang baik kepada sang anak bukan melalui dengan yang diujinya bukan merupakan orang tuanya, tetapi dengan membiasakan kebiasaan kecil yang mereka anggap baik, kebiasaan kecil yang baik yang biasa mereka lakukan sehari-hari, sehingga sang anak mempelajari kegiatan tersebut dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti halnya orang tua atau sang ayah yang biasa membuang sampah pada tempatnya, maka kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut akan membuat sang anak terbiasa dan membuang sampah pada tempatnya ketika mereka nanti dewasa. Lalu, jika kita ingin memiliki moral baik dan juga jika kita ingin memiliki sang anak memiliki moral yang baik dan sikap yang baik, bukan dengan parenting bukan dengan mengubah teknik parenting. Mengapa? Karena moral dan cara sikap seorang anak di masyarakat itu dapat ditentukan melalui faktor sosial juga. Solusi yang diberikan tim pemerintah itu tidak dapat menjamin bahwa faktor sosial itu menjadi pengubah, menutup kemungkinan bahwa faktor sosial merupakan faktor yang besar untuk menentukan moral atau tingkah laku sang anak di masyarakat. Tetapi solusi yang diberikan tim pemerintah itu hanya bersifat parenting, tidak membuka faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan faktor-faktor lainnya untuk menentukan sikap atau moral sang anak agar berperilaku baik. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama dalam tim oposisi menyatakan dengan lugas, tegas, dan mantap bahwa saya tidak menyetujui bahwa Dewan ini harus mewajibkan seorang orang tua untuk memberikan tes kelayakan kepada sang orang tua agar memiliki sang anak. Lalu, dampak menurut tim pemerintah, jika solusi ini diterapkan kepada masyarakat, dampak yang akan diberikan adalah pola asuh yang tidak tepat karena minimnya informasi itu menjadi kurang. Menurut tim pemerintah,
Pola asuh yang tidak tepat terjadi dikarenakan minimnya informasi yang mereka dapatkan secara kredibilitas yang terjamin dan secara validasinya terjamin oleh ahlinya. Menurut saya, di era globalisasi sekarang di mana banyak informasi bersumber di mana-mana, akses internet sudah menyebar di mana-mana, media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram dan lain sebagainya di mana-mana, informasi mudah diakses, pun tetap harus mengikuti tes kelayakan. Menurut saya, itu merupakan hal yang tidak efektif untuk dilakukan. Mengapa? Ketika era globalisasi sekarang, akses internet mudah diakses, itu bisa menyebarkan informasi secara cepat, informasi mudah didapat. Itu merupakan suatu kelebihan di mana ilmu untuk parenting yang tepat itu bisa kita akses melalui hal tersebut, bukan melalui dengan tes uji. Dikarenakan informasi-informasi tersebut dapat kita gali melalui media sosial, di mana era sekarang banyak orang tua yang membagikan pengalaman mereka untuk membesarkan si anak kecil, bagaimana output dari anak kecil tersebut dengan apabila teknik dengan orang tua mereka terapkan itu outputnya seperti apa, memiliki bukti. Tetapi jika kita hanya memberikan suatu tes kepada mereka agar layak menjadi orang tua dan menjadi seorang anak, itu bukan berarti bahwa itu hanya sebuah teori, belum memiliki bukti yang kuat bahwa tekniknya atau metode-metode yang dilakukan untuk membuat parenting yang lebih baik itu bisa menghasilkan output anak yang memiliki moral yang baik juga. Tapi solusi yang diberikan seharusnya adalah parenting yang baik itu bukan dari berdasarkan tes, tapi berdasarkan kita mencari informasi dan berdasarkan pengalaman kita pribadi. Maka dari itu, saya tegaskan kembali sebagai pembicara pertama dalam tim oposisi menyatakan tidak menyetujui akan mosi atau tema perdebatan dan juga solusi yang diberikan oleh tim pemerintah. Dikarenakan pertama, solusi yang diberikan tim pemerintah itu tidak dapat menjamin bahwa output sang anak yang dihasilkan itu akan memiliki nilai atau moral yang sesuai kita ekspektasikan. Lalu yang kedua, solusi yang diberikan itu tidak mencakup kemungkinan faktor sosial, bahwa faktor sosial merupakan faktor penentu sang anak memiliki moral dan kelakuan yang baik di masyarakat. Lalu yang terakhir, solusi yang diberikan itu menurut saya tidak efektif untuk dilakukan di era globalisasi atau di era zaman sekarang di mana akses informasi mudah didapat, tetapi malah diberi dengan ujian atau tes kelayakan yang dimana informasi sekarang sudah diakses mengenai hal-hal parenting tersebut. Maka dari itu saya tegaskan kembali dengan tegas, tugas dan mantap bahwa saya tidak menyetujui bahwa seorang orang tua harus memiliki uji tes kelayakan agar mereka memiliki seorang anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.